Assalamualaikum Ustadz Samsi Ali. Apa kabar Imam Samsi di New York? Waalaikumsalam, Pak Ihsan. Baik, Ya, alhamdulillah. bagaimana cuaca di New York, dingin-dingin sedap ini, luar biasa, Ustadz Samsi. Ya, alhamdulillah masih dingin sekali, masih salju, masih agak tebal di luar, belum mencair. Tapi di Jakarta nampaknya walaupun hujan turun, suasana agak hangat-hangat ini karena banyak demo pula di beberapa tempat, ada di Bawaslu, di KPU maupun di Istana. Tapi yang anehnya ini banyak media yang tidak menyiarkan pula ini. Ini juga sebuah fenomena baru yang terjadi gitu. Bagaimana Ustadz Samsi melihat hiruk pikuknya luar biasa antara etika dengan kenyataan, dan ada pula istilah TSM sekarang. Jadi bukan hanya sekedar angka-angka yang dipermainkan, tapi juga persiapan ini menjadi sorotan dari tim hukum beberapa caleg. Ada pula tindakan dari anggota dewan yang akan mencatatkan ini sebagai kekhawatiran keterlibatan presiden dalam hak angket di DPR. Dan 100 tokoh lebih kemarin berkumpul untuk menyatakan keadaan tidak baik-baik saja. Silakan Ustadz Samsi Ali mungkin bisa memberikan pencerahan walaupun ini bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Tafadhal Ustadz. Baik, Pak Ihsan, terima kasih. Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi saya tidak tahu akan memulai dari mana ya, karena semua yang tadi Pak Ihsan sebutkan itu bukan sesuatu yang baru dan mengejutkan. Kalau kita melihat kembali bagaimana jauh sebelum Pilpres dan pemilu kali ini, semua apa yang tadi disebutkan itu kan sudah sebenarnya bukan lagi tanda-tanda, tapi sudah terbukti gitu. Mulai dari bagaimana keterlibatan presiden gitu, keterlibatan kekuasaan atau penguasa. Saya kira kalau kita runut kembali, itu dimulai sejak bagaimana Anies Baswedan berusaha untuk diredam, untuk dicekal, untuk tidak bisa mencalonkan diri. Saya melihatnya ada sesuatu yang ditakutkan, atau mungkin sesuatu yang unik, atau sesuatu yang entah apa, sehingga Anies Baswedan ini begitu menakutkan bagi kekuasaan sekarang ini. Sehingga sejak dari awal mereka berusaha untuk mencekal usaha pencalonannya gitu. Sampai ketika sudah dicalonkan oleh Surya Paloh dengan Nasdem, kemudian PKS, lalu ketika itu bersama Demokrat, kan ada upaya-upaya untuk menggagalkan di tengah jalan dengan Demokrat akan mundur gitu. Tapi saya kira di tengah usaha pencekalan itu atau penjegalan itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala kan banyak ternyata intervensi. Ya, bagaimana di saat AHY mundur, kemudian tiba-tiba Amin maju. Muhaimin maju. Nah, artinya ini kan intervensi. Sehingga orang yang tadinya banyak percaya kalau Anies itu tidak mungkin bisa mencalonkan diri menjadi capres, ternyata Anies yang pertama kali mendapat pasangan, Anies yang pertama kali kemudian mendaftarkan dan paling siap di dalam memasuki pertarungan itu. Jadi kalau kita melihat, poin saya adalah apa yang disebutkan tadi itu, termasuk DPR sekarang mulai menyadari bagaimana keterlibatan presiden, ini kan bukan sesuatu yang baru, itu dari awal sebenarnya. Ya, jadi usaha-usaha yang sekarang lagi dibicarakan tentang angket dan lain sebagainya, saya kira itu sudah terlambat, tapi mending terlambat daripada tidak. Jadi saya kira masanya sekarang ini, saya kira kalau memang punya punya nyali, ya seharusnya PDIP bisa kemudian menggandeng Nasdem, kemudian PKS, kemudian PKB, dan beberapa partai yang mungkin masih bisa digandeng untuk itu. Karena intinya adalah segala penyelewengan yang terjadi, kecurangan yang masif yang disebut STM tadi itu, sistematis, kemudian terstruktur dan masif itu sifatnya itu, itu semua akarnya ada pada keterlibatan presiden. Ya, kalau seandainya presiden tidak terlibat, maka tentu aparat-aparat yang lain itu kan pasti akan takut-takut dan malu-malu untuk ikut terlibat. Tapi begitu presiden menyatakan
mencalonkan capres dan kemudian anaknya dicalonkan menjadi cawapres, lalu kemudian mengumumkan bahwa presiden bisa ikut kampanye, lalu itu dibuktikan dengan kampanye misalnya dengan bansos, kemudian aparatur negara termasuk kepala desa dan pejabat-pejabat gubernur, bupati, wali kota semua dipergunakan. Nah ini kan semua sudah sangat terbuka kan. Jadi bukan lagi kecurigaan, tapi sudah fakta-fakta yang nyata di lapangan. Jadi intinya adalah baru kali ini dalam sejarah Indonesia ada pilpres atau pemilu yang saya kira sangat-sangat mencoreng ya. Kalaupun tidak melanggar aturan, anggaplah karena aturan bisa diatur-atur, tapi melanggar etika yang disepakati bersama. Bahwa seorang presiden itu adalah kepala negara, dia adalah kepala dari seluruh rakyat, dia adalah presiden dari seluruh warga, sehingga sesungguhnya tidak bisa terbuka menyatakan berpihak gitu. Ya. Apalagi kalau kita melihat bagaimana anaknya kemudian dipaksakan, yang saya biasa istilahkan dengan aborsi paksa gitu. Jadi semacam aborsi secara paksa untuk menjadi cawapres dengan mengkadalin aturan, mengganti aturan lewat praktek-praktek nepotis paman dan ayah dan anak gitu, dengan mengkadali sebuah institusi negara bernama Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya kira memang cukup wajar kalau para tokoh itu punya concern ya, bahasa Indonesianya itu apa? Punya perhatian khusus. Ya, 100 tokoh, kemudian berapa universitas, para rektor, para akademisi. Ya saya kira negara Indonesia saat ini memang tidak baik-baik saja. Dan ini yang kemudian akan mencoreng ke depan. Sampai pun kalau misalnya ada yang ditetapkan sebagai presiden, maka pilpres kali ini akan menjadi pilpres yang tercatat sebagai pilpres yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Nampaknya ini belum final karena hari ini para petinggi PDIP akan berkumpul memikirkan tindakan kelanjutnya. Akankah ada keberanian, karena masyarakat kita suka menilai ini harmoni tapi jarang mengambil resiko yang sedemikian besar terhadap bangsa ini. Ini bangsa besar sekali. Saya ndak habis pikir ini bangsa umat Islam terbesar dipimpin oleh, ya kita tak bisa bilang ya pembuktian seorang akankah dipimpin oleh seorang yang nilai keagamisannya banyak dipertanyakan oleh orang banyak gitu. Gimana Ustaz Samsi lebih tahu tentang hal ini? Apakah ini sebuah beban atau kesalahan pendidikan dari bangsa ini yang banyak orang bilang sebuah bangsa itu pemimpinnya ditentukan dari rakyatnya itu sendiri. Bagaimana Ustaz Samsi? Ya saya kira ada lingkaran setan yang terjadi gitu ya. Jadi kedunguan, kebodohan, dan kemiskinan rakyat kita itu dipelihara oleh penguasa yang ingin terus berkuasa. Jadi selama ini kita lihat bagaimana rakyat kita itu selalu dihibur dengan bansos-bansos yang digelontorkan di saat diperlukan. Ya bayangkan bantuan dana sosial ini kan jauh lebih besar ketika menjelang pemilu dibanding dengan ketika COVID dulu. Betul. Ya ketika COVID, artinya bahwa rakyat kita memang dipelihara untuk selalu seperti itu, minta-minta gitu. Tidak pernah ada upaya yang mendasar ya, bersifat fundamental untuk melakukan perubahan kepada keadaan rakyat kita. Ada semacam upaya memelihara kedunguan, kebodohan rakyat dan kemiskinan rakyat itu agar mereka yang punya dana, punya kekuatan itu masih bisa mengontrol rakyat kita setiap kali ada pemilu dan ada pilpres gitu. Sebab kalau rakyat kita pintar, rakyat kita kemudian punya independensi, tidak bisa lagi diarahkan dengan bantuan sosial, tidak bisa lagi dibujuk-bujuk dengan janji-janji makan siang dan susu sehat yang tidak ada sapinya gitu. Nah itu tidak mungkin lagi rakyat kita seperti ini. Nah jadi saya kira ada lingkaran setan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa rakyat kita bodoh gitu. Ya selain memang dipelihara kebodohan dan kemiskinan rakyat ini, ya juga pilpres kali ini memang terlalu masif kecurangan itu. Dan itu terlalu terbuka tanpa malu-malu lagi. Bukti-bukti nyata kok bagaimana bahkan server KPU KPU itu kan sampai didapatkan bahwa itu iya itu ada sampai di Singapura, kemudian di Cina gitu ya. Ini kan
cerita-cerita yang sudah dibuktikan dan sangat memalukan sekali sebenarnya. Ya, kalau ketua KPU itu punya integritas, punya rasa malu, seharusnya dia mundur itu. Karena dia tidak punya lagi integritas untuk bertahan menjadi ketua gitu. Ya, kalau di Korea atau di Jepang mungkin sudah bunuh diri itu. Karena sudah sangat terbuka malu-malunya gitu loh, memalukan gitu ya. Di sini nggak tahu diri. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini sebenarnya juga adalah pemerintah kita ini, kalau dalam bahasa Al-Quran itu summum bukmun umyum fahum. Jadi sudah tuli, sudah buta, sudah apalagi nggak mau mendengar gitu. Bagaimana suara-suara masyarakat, bukan semua masyarakat, tapi bagaimana para jenderal itu ya, berapa jenderal itu berkumpul kemarin menyampaikan perhatian pendapat gitu. Kemudian para petinggi negara, kemudian tokoh-tokoh seperti Pak Din Syamsuddin dan sebagainya itu, bahkan sampai Pak JK, banyak sekali. Ya, ini saya kira saya tidak bisa membayangkan kalau ini terjadi di zaman Orde Baru misalnya kan. Di zaman Orde Baru ada siapa dulu itu, ada petisi berapa dulu itu? 50. Itu sudah sangat sudah sangat panik sekali ketika itu. Ini sudah petisi di semua universitas, semua tokoh, para jenderal, para mahasiswa, rakyat, akademisi sudah melakukan petisi, tapi pemerintah kok diam saja. Artinya apa? Summum bukmun umyum fahum itu yang terjadi sekarang. Sada tuli, buta, tidak mau dengar gitu. Jadi biar saja mereka menggonggong, kafilah tetap berlalu gitu. Jadi yang penting bagaimana tujuannya tercapai. Bagaimana pewaris dari kekuasaan ini berlanjut. Kemudian kekuasaan dinasti juga berlanjut. Jadi saya melihat bahwa ada sesuatu yang sangat mendasar sekali yang salah di dalam bernegara ini. Dan masalahnya adalah ini ada satu kontrol yang dipegang oleh kelompok tertentu yang menguasai segala-galanya. Jadi setiap misalnya anggaplah sekarang ini sudah terbuka kecurangan dan itu banyak fakta-fakta. Dia pihak 01, 03 banyak bukti-bukti. Nanti pada akhirnya sesuai dengan aturan dibawa ke MK kan. Nah, sekarang MK dikembalikan lagi itu adik ipar itu menjadi ketua gitu. Jadi kayak sudah diatur-atur memang. Jadi semuanya kayak sudah diatur gitu. Ya, pada intinya adalah mereka ingin mengatakan ya udah kan itu kan ribut-ribut, sekarang nanti diam juga kan gitu. Yang penting tetap berkuasa gitu. Oh, itulah. Nah, jadi jadi memang agak runyam juga ini. Ya, itu akhirnya Ustadz Samsi, Imam Samsi menurut strategi merebut kekuasaan itu. Saya panjang bacanya ini dan nampaknya ada nada-nada sana. Nah, tapi umat akan bertanya, pasti Ustadz Samsi banyaklah orang curhatnya, apa yang diberikan oleh Ustadz Samsi? Mungkin kalau Pak Anies telah menyampaikan akhirnya biasanya ada pertolongan Allah. Apakah kita menggantungkan pada langit terus? Ikhtiar apa yang bisa kita lakukan, Ustadz Samsi? Silakan. Ya, harus dilawan kalau dalam istilah yang selama ini kita dengarkan memang. Lawan itu sesuai dengan tentunya konstitusi yang ada, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi melawan di sini jangan dengan pengerusakan. Karena begini, kita lebih baik dianggap suka ribut demi memperbaiki yang rusak daripada kita dianggap damai dan diam tapi membiarkan kerusakan gitu. Saya termasuk orang yang paling banyak dikritik, masa imam, masa ustadz banyak membicarakan hal seperti ini. Saya katakan kalau imam dan ustadz tidak lagi berbicara, lalu siapa yang diharapkan gitu? Kalau kemungkaran-kemungkaran, kecurangan-kecurangan, kebatilan, penyelewengan-penyelewengan ini sudah terjadi dengan sekasar itu depan mata kita, lalu para ustadz diam, lalu siapa yang akan berbicara gitu? Lalu ada yang mengatakan, si Daniel itu jubirnya Pak Prabowo mengatakan kalau gitu jangan lagi dipanggil ustadz. Nah, ustadz itu bukan pemberian, itu adalah pengakuan. Anda mau akui atau tidak, itu bukan masalah. Karena Anda akui itu adalah hak Anda. Anda tidak akui itu tidak penting bagi kita. Ustadz itu adalah sebuah gelar yang akan dibuktikan dengan nilainya apa? Kebenaran dan keadilan. Bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak punya kepentingan. Ketika ustadz tidak lagi mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersifat pragmatis, bersifat mencari keuntungan, maka itu bukan ustadz. Jadi ustadz tidak perlu kita akuin, lihat saja kepada apa yang kita lakukan.
Kalau seseorang masih menegakkan kebenaran dan keadilan lewat amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak tertunduk kepada kepentingan-kepentingan, itu baru ustadz. Tapi kalau ustadz atau kiai atau apapun gelarnya, lalu dia tunduk kepada kepentingan, itu justru yang hilang ustadznya gitu. Jangan lagi dipanggil ustadz. Ya, jadi saya kira ada satu pepatah Inggris yang mengatakan begini, enough for evil to thrive when the good people do or say nothing. Jadi kejahatan itu cukuplah untuk bisa berkembang ketika orang-orang baik itu tidak berbuat apa-apa atau tidak minimal tidak ngomong apa-apa. Jadi perlu kita semua bersuara dan menyuarakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar tetap adalah benar. Ya, mungkin yang benar itu kecil, tidak populer, tapi kalau kebenaran tetap harus dipegang sebagai kebenaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang amar ma'ruf gampang nahi mungkar. Nampaknya ustadz-ustadz ini banyak cobaan luar biasa ketika pas 5 tahunan pemilu ini. Ujian akhir zaman. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Samsi. Mungkin ada terakhir yang akan disampaikan Ustadz Samsi di jelang Sa'ban beberapa hari jelang Ramadan ini. Silakan Ustadz Samsi sebagai penyiram hati kita. Silakan. Ya, saya kira kita sekarang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Satu hal yang kemudian kita inginkan di bulan Ramadan ini adalah menumbuh suburkan kembali ruhiyah, spiritualitas kita ya. Dan ketika kita berbicara tentang spiritualitas atau ruh, maka kita berbicara tentang kemanusiaan kita. Itulah arti kemanusiaan. Karena kita ini manusia ketika ruh kita masih berfungsi. Kalau jasad kita ini kan itu dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Dan oleh karenanya di bulan Ramadan ini kita lakukan segala sesuatu untuk menjemburkan spiritualitas atau ruh kita itu. Dengan bacaan kita, dengan qiyam kita, dengan siam kita, dengan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mengembalikan kemanusiaan kita, insaniyat. Dan dengan kembalinya kemanusiaan kita itu kita akan sadar tentang Tuhan, kita akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka Ramadan itu adalah menyingkap kembali kemanusiaan kita, menyingkap kembali tentang diri kita, siapa sesungguhnya kita. Dan dengan mengenal diri kita, insya Allah kita akan mengenal Tuhan kita. Saya kira itu tujuan pertama daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua masuk bulan Ramadan dengan sehat, penuh keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz Samsi Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.